Hari ini sangat spesial, tamunya juga spesial banget pagi ini ya. Pasti nggak akan kamu nyangka karena ini juga termasuk yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak teman berdua untuk diobrolkan ya, untuk dibahas gitu ya. Apalagi terkait beberapa hari ini kan akan masuk ke hari hanya. Untuk penyelenggaraannya serangkaiannya udah berlangsung sekian lama ya dalam bentuk perlombaan. Nah, yang belum ngeh teman Pro 2 bisa langsung aja join di WhatsApp 0811 399 1054 untuk nanya ini sejauh mana mungkin perkembangannya, perayaannya, apa yang bisa menjadi kontribusi kamu di perayaan ini. Bisa langsung aja join di WhatsApp ataupun di Instagram di RRI_Singaraja. Selamat pagi untuk Bapak Gede Sandiase ya. Selamat Esos pagi, MSI. Iya, pagi Bang Bapak. Dias dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Salam sehat dan tetap semangat. Iya, salam sehat. Dan juga termasuk ada dari Kadis Kominfo Santi, Bapak Ketut Suwarmawan. Selamat pagi, salam sehat teman Pro 2. Iya. Singaraja dimanapun berada. Iya. Saya tidak lupa kan? Tidak lupa. Udah benar. Iya. Oke, kita akan bahas HUT Kota Singaraja. Hari hanya tanggal 30 Maret nanti ya, Iya. Pak ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Dengan tema HUT Kota Singaraja Paripurna Jayeng ya, Jayeng Wikrama. Nah, ini bisa dibilang yang paling beda, mungkin kita bahas tema dulu ya. Karena kan kalau kita lihat dari perayaan mungkin ada sedikit perbedaan tahun ini. Nanti kita akan ulas. Nah, sekarang tema dulu deh. Ini kan kalau setahu saya ya Pak ya, Pak D dan juga Pak Tut. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Dari tema ini kan Jayeng Wikrama. Ini lebih ke kalau secara filosofi bijaksana atau lebih ke ya hal-hal yang punya vibes positif lah. Nah, kalau misalkan mengangkat ini untuk tema gitu ya, kira-kira pemicunya atau alasannya apa nih? Dari mana dulu? Pak D mungkin, Pak D atau Pak Tut? Iya. Terima kasih Bung Dias dan teman Pro 2. Siap. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pagi ini saya ditemani oleh Pak Ketut Suwarmawan selaku Kadis Pusat Buleleng, hadir di sini ke acara Sepada Selamat Pagi Pro 2. Yap. Terkait dengan rangkaian HUT Kota Singaraja. Tadi disampaikan temanya adalah Paripurna Jayeng Wikrama. Jadi filosofi yang terkandung dalam tema tersebut itu paripurna itu kesempurnaan. Jayeng itu unggul atau jaya. Kemudian Wikrama itu keberagaman. Keberagaman. Jadi kalau diharfiahkan menjadi kesempurnaan menuju kejayaan dalam keunggulan dan keberagaman. Ini diambil dari falsafah Ki Singurasang Panjasakti bahwa Buleleng itu terdiri dari beberapa suku etnis. Ya, ada suku Jawa, suku Madura, Betul. suku Tionghoa dan sebagainya. Dari keberagaman itulah kita mencari kejayaan untuk kesempurnaan juga. Sehingga tema ini sangat tepat sekali di hari ulang tahun Kota Singaraja ke-421. Itu Bung Dias. Siap. Kalau dari Pak Tut ada mungkin tambahan? Saya rasa cukup. Oke, sudah mewakili ya berarti ya di situ ya. Sangat mewakili, bukan mewakili lagi. sangat Mewakili. ya. Oke. Ini anak muda pasti sebenarnya gini ya. Kalau kita lihat perayaan sekarang kan memang mungkin karena kebentur ya sama menjelang Nyepi juga Ramadan nih sampai akhirnya perayaannya tidak outdoor se-outdoor tahun-tahun lalu ya Pak Dea. Iya, Nah, betul. adakah alasan lain gitu sampai akhirnya memang keepnya di intern aja atau keepnya online aja gitu? Gimana coba? Ya, terima kasih Bung Dias. Jadi memang ini situasional. Kita harus berkaca dulu bahwa HUT Kota Singaraja yang jatuh di tanggal 30 Maret itu harus dirayakan. Kan Betul. begitu. Di sela-sela hari itu kita ada umat Muslim itu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian umat Hindu ada rangkaian kegiatan Nyepi. Jadi toleransi harus ditumbuhkan. Betul. Di satu sisi karena juga ada surat
keputusan bersama menteri bahwa beberapa instansi itu ada cuti bersama, sehingga kegiatan yang kita kemas sederhana, tetapi tidak mengurangi makna. Apel upacara tetap kita laksanakan. Didukung juga kegiatan tambahan lomba-lomba sudah kita laksanakan. Jadi karena momen ini sangat spesial, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat merayakan ibadah puasa bagi saudara saya yang berumat Muslim. Kemudian selamat menyambut nanti hari raya Nyepi bagi kita yang beragama Hindu. Semoga damai, dan nanti hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah itu damai untuk kita semua. Jadi kalau kegiatannya memang ada seremonial sedikit, tapi juga ada kegiatan olahraga, sosial dan lain sebagainya. Oke, itu dia nih, sudah disinggung, sudah di spill dikit-dikit ya. Kalau ada serangkaian yang mungkin anak muda ada yang tahu, ada yang enggak. Bisa mungkin disampaikan Pak Tut, gimana kemarin perlombaannya gitu ya, apa aja sudah berlangsung, apa yang sudah anak muda ikutin gitu ya. Mungkin bisa di spill pagi ini supaya anak muda yang mungkin belum ngeh karena kesibukannya padat juga ya, tahu kalau perayaan HUT ini berlangsung gitu. Anak muda itu kan nggak mesti harus usianya muda. Betul. Tapi kalau jiwanya muda kan boleh juga kan gabung sama Sangat gaul sama anak-anak muda kan. Iya. Ya, nah, itu sebenarnya banyak sekali kegiatan lomba-lomba yang diadakan di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng ya. Mungkin ada beberapa yang tidak mengetahui kondisinya. Seperti halnya kita melaksanakan kegiatan napak tilas. Napak tilas. Napak Oke. tilas itu mengenang perjalanan atau sejarah perjalanan dari para pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, lokalan dari kita, yang kemarin startnya di Purwokerto, ya finishnya di Wonokerto, sama-sama monumen perjuangan, sama-sama tempat-tempat perjuangan di mana titik-titik mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini juga diikuti oleh anak-anak muda banyak, sebanyak 56 peserta. 56 peserta. Dari sekolah atau Sekolah ada, sekolah aja, SMA oke. ada, kemudian dari umum juga ada. Wah, dan semuanya finish dengan selamat, sehat walafiat. Astungkade tidak ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Ya, saudara tidak kita inginkan. Nah, ini sungguh luar biasa sekali antusiasme anak muda untuk mengikuti kegiatan napak tilas ini. Ya, walaupun di dalamnya juga ada OPD-OPD yang ikut, tapi anak muda banyak sekali dan semangatnya luar biasa sekali. Dan kemarin diapresiasi oleh Pak Bupati dengan memberikan door prize kepada mereka, dan hadiahnya izin Pak Asisten kan sempat dinaikkan 2 kali lipat ketika melihat hanya anak muda yang datang ke sini, semangat luar biasa. Hadiahnya saya naikkan, saya tambahkan dari pribadi ini 2 kali lipat dari hadiah sebelumnya. Wah, seneng banget itu pasti. Ya, selanjutnya ada futsal. Futsal. Futsal juga. Nah, sedang trending topik juga. Sekarang sedang menuju ke semifinal. Ya. Oke. Finalnya kapan Pak? Sudah kemarin sore. Kemarin sore. Nah, Oke. itu. Wah, Nah, itu juga kalau dilihat nih, mohon maaf Pak Tut, saya potong. Ini berarti kan mereka memang tahu ya kalau perlombaan dan juga perayaan ini lebih meranahnya ke olahraga. iya, Kondisi badan mereka yang harus fit. harus fit. Ya. Betul. Ya, itu adakah yang memang jadi standar kalau perayaan kita lebih banyak olahraga ya, anak muda biar sehat-sehat terus nih, atau ada alasan lain mungkin perlombaannya biar ke arah ke olahraga terus? Ini kan saya ambil salah satu contoh. Yang- Masih banyak yang lain? Masih banyak. Wow, keren, Ya, luar biasa. ada lagi untuk anak-anak, ada lomba apa namanya? Senam. Senam. TK, Olahraga kemudian lagi. Lomba bonsai. Saya pun Nah. juga ikut nimbrung literasi digital, keamanan untuk judol, judi online dan pinjaman online. Anak-anak muda jangan terjerumus ke sana. Sama seperti narkoba, kalau udah kecanduan kita sulit lepas. Judol kaitannya juga dengan pinjol. Kalau udah masuk ke judi online, habis duitnya ya pinjam duit dengan cara pinjaman online. Nah, Dengan itu cara-cara dia sih. sangat mudah. Nah, ini juga literasi yang kita berikan kepada anak-anak muda. Penting ya. Ya. Penting untuk Seperti tahu itu ya. anak muda bagaimana mereka harus punya habit-habit yang positif ya selama mereka muda, termasuk olahraga, kreativitas dari karya bonsai itu, ya kan? Betul sekali. Inggih. Dan kalau kita lihat sekarang ya kalau ini kan anak muda sekarang sudah mulai concern dengan kreativitas di media sosial, di digital gitu. Ada nggak lomba-lomba kemarin yang memang mengarah ke situ, ke digital? Kalau ke lomba digital belum kita siapkan mengarah ke sana.
tapi kita baru literasinya dulu. Hmm. Kita bina dan kita sosialisasikan, kita didik dulu. Asdungkare nanti di di HUT RI, ya kita lebih persiapkan lebih matang lagi. Di sana pasti ada. Pasti ada di sana yang berkaitan dengan digitalisasi. Ditunggu kita siapkan di saja, sana. ya. Nah, kalau anak muda banyak ininya. Nanti rangkaian kan masih ada ini Pak Asisten. Ada malam apresiasi seni. Nah, di sana akan ada ruang-ruang mereka untuk menikmati hiburan-hiburan yang disiapkan oleh baik itu kesenian maupun juga kesenian tradisional maupun yang modern, kena semua itu. Anak-anak muda yang suka kesenian masuk di sana. Keren. Dari yang anak-anak sampai dengan dia dewasa sampai dengan ibu-ibu masuk di sana. Yang modern pun juga band dari yang lokal. Mohon maaf ya, ini lebih diutamakan kepada yang band-band lokal. Kita yang utamakan band lokal terlebih Merangkul yang lokal dulu. yang lokal terlebih dahulu. Karena mereka juga berkarya butuh apresiasi Betul. juga, konsistensi ya. Butuh ruang, butuh wadah, butuh tempat ya, butuh perhatian dari kita juga. Ya, berikan ruang dan tempat kepada mereka ini juga. Itu dia teman Pro 2, sedikit spill dari apa yang bisa mereka mungkin nanti concernin juga ya, apa yang mereka bisa fokuskan di kedepannya. Karena ini terlihat kalau memang saling support ini penting ya Pak ya. Apalagi musisi-musisi lokal, kebetulan RRI juga ada program yang mensupport mereka, namanya RRI ini Musikpreneur. Jadi mereka juga akan ke wadah di sini dan akan berkreativitas di sini gitu. Teman Pro 2, ini pastinya kita ngobrol nggak sampai di sini aja. Kita masih akan terus ngobrol sampai jam 10 pagi. Jangan lupa langsung join yang pengen nanya ke Pak Gede bisa, atau ke Pak Tut Suharmawan juga bisa. Langsung aja via WhatsApp 0811 399 1054. Biar lebih mudah, panggil saja Ketsu. Boleh.
Sandiase juga bareng Kadis Kominfo Santi ada Pak Tut atau Belitut Suwarmawan atau tadi siapa namanya? Ketsu. Oke, dengan Ketsu. saya agak berat manggilnya Ketsu, Pak. Mending beli Ketsu ya, bukan? Boleh lebih rileks lagi katanya dari Belitut sendiri ya. Oke, ini ngomongin anak muda, ngomongin tradisi budaya. Sebenarnya kalau aku bisa bilang ya, karena kemarin juga sempat ngobrol sama anak muda. Mereka sebenarnya pengen banget ngelestariin budaya dan segala macam. Tapi memang karakter zaman sekarang tuh nggak mau ribet. Nah, kira-kira ada mungkin masukan yang mereka mulai dari mana untuk lebih lagi untuk mungkin lebih lagi aktif di bidang budaya juga seni di Buleleng gitu. Gimana Pak Ade? Mulai dari mana kira-kira mereka supaya nggak ribet katanya, tapi pengen melestarikan budaya? Jadi teman Pro 2, jadi memang zamannya sekarang memang zaman digital. Jadi Betul. bagaimana generasi muda ingin cepat dapat informasi dan dengan gampang ya. Iya. Tapi kami dari panitia berusaha untuk menampilkan yang idealis, kolaborasi dengan kegiatan yang modern dan tradisional. Tadi sudah disampaikan oleh Ketsu bahwa nanti untuk generasi muda untuk bisa memahami terkait dengan budaya, kita tampilkan malam apresiasi seni. Jadi tempat kreativitas nantinya. Keren. Dari anak muda, karena di sana ada kumpulan anak muda dengan UMKM-nya ya, kita fasilitasi di sana. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada teman Pro 2 bahwa serangkaian HUT Kota Singaraja kita ada malam apresiasi seni yang dilaksanakan tanggal 3 April 2025 sampai dengan 6 April 2025 bertempat di ruang terbuka hijau Taman Bung Karno. Silakan hadir di sana, kita mulai jam 17.30. Di sana ada kegiatan modern, ada tradisional yang kita kolaborasi untuk meningkatkan dan memantapkan potensi yang ada di Buleleng. Band-band anak muda kita angkat. Wow. Khusus Buleleng. Ya. Keren. Silakan saksikan, dukung, dan jangan lupa jaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban. Yes, itu benar sekali. Kalau beli Ketsu, beli Ketsu, Ketsu itu. Ketsu aja. Aduh, Ketsu dipaksa Suwarmawan. untuk. Atau beli Ketsu. Oke. cukup sampai Ya di beli sana Ketsu saja. aja ya. Oke, mulainya dari mana? Ya mulainya dari diri kita sendiri dong. Nah, satu anak muda kan harus punya kemauan dulu. Kalau dia harus punya keinginan, kemauan, oke. Yang kedua adalah wadah. Jangan lupa kita punya Banjar dan Desa Adat. Di sana udah wadah. Contoh yang sekarang masih aktif ya, syukurnya lomba ogoh-ogoh. Ini rame nih Bali-Bali Banjar nih, buat mereka berkreativitas. Syukur ada wadah Desa Pekraman Buleleng mengadakan lomba ogoh-ogoh yang nantinya akan dilombakan pada saat pengerupukan. Ya, pengerupukan yang lebih serunya lagi Wakil Menteri Pariwisata hadir di sana. Nah, Itu tuh. artinya wadah, tempat, dan support atau apresiasi juga diberikan oleh pemerintah, bukan hanya di lokalan saja. Pusat datang untuk memberikan ruang-ruang seperti itu. Nah, ketika di Banjarnya misalnya, itu tidak begitu aktif atau mungkin ada kesenian-kesenian yang kurang pas dengan ini ya dia. Terus juga masih ada sanggar-sanggar. Ada sanggar-sanggar yang sesuai dengan keinginan saya pengen di sini, saya belajar bondres pengen ke sanggar ini, saya pengen belajar menabuh yang ini, saya pengen belajar nari ke sini lebih cocoknya. Nah, seperti itu. Silakan. Itu ada tempat-tempat untuk mereka masih bisa menimba ilmu di luar dari sekolah-sekolah yang resmi. Terakhir adalah jangan lupa wadahnya atau tempatnya. Kita sebagai pemerintah wajib menempatkan atau menyiapkan tempat-tempat seperti itu. Nah, ini adalah momen buat mereka atau memberikan ruang kepada mereka. Kalau nggak dikasih tempat buat mereka menampilkan kreativitasnya, di mana? Betul. Iya. Apa mereka harus di jalanan liar seperti itu? Nah, kita wadahi ya di tengah bahwasanya walaupun kita efisiensi, namun kita tidak putus asa, tidak pernah menyerah ya, dengan menggandeng dari beberapa TJSL atau mengandalkan CSR dari pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Buleleng. Mereka yang antusias juga. Ayo dong. Nah, termasuk juga UMKM. Mana mereka mengenalkan produk-produknya. Kita menggalakkan tentang UMKM. Kalau nggak ditempatkan wadah-wadah di sini, disiapkan tempat di sini, ya kasihan juga. Nah, ini adalah salah satu tujuan-tujuan kenapa ini harus tetap kita laksanakan. Tetap harus kita adakan.
ya untuk memberikan wadah kepada mereka. Nah, spill ya anak-anak muda. Selain kesenian tradisional, apa saja yang ada? Ya kesenian modern yang tadi sampaikan. Ya. Ada gong kebiar mebarung, baik itu anak-anak, baik itu nanti itu perempuan. Kemudian ada joget mebarung, kemudian ada joget koloknya juga ada. Ya, kemudian lengkap ada sekali. kolaborasi bondres dari beberapa bondres-bondres yang ada di Kabupaten Buleleng. Buleleng. Nah, lanjut lagi kalau modernnya apa? Ada kesenian tradisional dulu, nanti baru lanjut malaman dikit modern. Nah, kalau mereka bergarang kan nggak apa-apa, besoknya udah libur lagi kan? Nah, aman. Nah, ada contohnya yang The Gaps, ada Bagus Wirate, ada Jun Bintang, ada DJ Mahes, Templar 0362, kemudian ada Johnny Agung, NT, kemudian ada Janu Band, terakhir nanti ditutup sama Lolot. Ayo, sepil nanti jadwalnya akan kita share di media-media sosial kita, di website kita, di Pemka Buleleng, di Buleleng Paten. Itu kita spill silakan. Dan kita akan coba nanti menggandeng beberapa media-media partner untuk bisa mensosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan gitu ya. Khususnya buat anak-anak muda juga yang ada di Biar dalamnya. makin booming ya. Astungkara. Karena ini penting nih, media sosial juga website yang memang terupdate bisa diikuti mereka sampai akhirnya info-info apa yang terupdate bisa diikutin. Nah, untuk pengerupukan besok kan ada lomba lomba ogoh-ogoh. Pasti orang-orang pengen tahu nih di bagian mana atau di mana daerah lokasi yang benar-benar mereka bisa datengin untuk melihat ada semua pihak di situ. Bisa di-spill lokasinya. Nah, coba Pak Ade. Ya, silakan generasi muda dan juga masyarakat Buleleng. Jadi kebetulan besok penggerupukan. Yes. Kira-kira jam 5:30 itu dimulai acara lomba ogoh-ogoh yang dilaksanakan oleh Desa Pekraman Buleleng. Jadi bersama dengan Pemka Buleleng, Dinas Pariwisata hadir di sana. Jadi nanti atraksinya itu ada di Catuspate Buleleng. Jadi di sana mungkin dia beberapa menit menampilkan fragmen dan sebagainya. Lanjut nanti finishnya di Sitra Adat Buleleng. Itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada masyarakat Buleleng, khususnya anak muda, untuk bisa melihat nanti ogoh-ogoh yang ditampilkan sebagai bahan inspirasi untuk tahun berikutnya. Ya seperti apa bentuk, gerakannya dan sebagainya. Iya, wow. Jadi sebelum nyepi ini ada perayaan yang bisa diikuti anak muda semua ya. Jadi ini kalau bisa dilihat beberapa orang luar pun ada yang mau kesini nih untuk menonton itu semua. Denpasar ke Singaraja, semoga nggak macet ya. Nah, bagaimana kalau orang yang nggak bisa datang atau nggak sempat datang ke lokasi? Gimana tuh? Kalau misalkan ada perubahan jadwal, di mana mereka bisa lihat? Kita sudah siapkan live streamingnya di YouTube Pemkab Buleleng. Silakan. Mungkin saya jauh, saya harus ngerupuk dulu ini kan, habis Mecaru harus ngerupuk dulu kan, jadi nggak sempat betul. perjalanan jauh, atau mungkin jalannya bisa macet kan, karena masing-masing desa juga kadang-kadang menyelenggarakan ogoh-ogoh juga di desa adatnya masing-masing. Nah, silakan bagi yang ingin ini saya siapkan di YouTube Pemkab Buleleng secara live streaming. Iya. Oke. Jadi harus subscribe ya. Subscribe. Di subscribe channelnya Pemkab Buleleng gitu. Ini seru sih karena anak muda tuh sebenarnya paling suka kalau yang namanya ngikutin tradisi budaya itu bareng-bareng sama yang lain, saling rangkul. Apalagi lomba kan, hadiahnya pasti luar biasa dong, nggak mungkin nggak. Ini kalau ngomongin yang tadi di spill soal malam apresiasi seni ya. Ya. Nah, itu kan berlangsung 4 hari ya Pak De ya. Ya, Jadi tanggal 3, 4, 5, 6. Nah, itu memang dari hari-harinya beda-beda atraksi atau memang sama, cuman beda sekolah, beda elemen masyarakat atau gimana? Iya. Kita di panitia dibantu oleh tim kreatif dan petunjuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kita berusaha menampilkan kolaborasi seni modern dan tradisional. Yap. Setiap harinya berbeda. Seperti tadi, yang paling utama sesuai dengan janjinya Pak Bupati, kita menampilkan seni budaya yang legend dulu. Di sana ada nanti gong mebarung. Itu kan gong mebarung legend. Di hari pertama Di ya Pak hari De ya? pertama ya, nanti di sana ada gong mebarung legend Eke Wakil. Ya, Banjar Paketan dengan gong kebiar legend Giri Kusumo Bonting. Oke. Itu. Jadi tradisionalnya seperti itu. Jadi biar kita bisa mempertahankan
budaya kita yang dulu yang luar biasa, makanya legend ditampilkan biar tidak punah. Ya, ini baik untuk generasi muda kita untuk bisa nanti menyaksikan ini loh dulu ditampilkan oleh orang tua kita dari pendahulu pendiri seni, tari, karya dan sebagainya, sehingga ditampilkan Gion Legend. Wadah yang lebih modern nanti ada band, ya band anak muda, lokal, buleleng bisa ditunjukkan di sana. Jadi setiap harinya berbeda. Jadi tetap kolaborasi tradisional dan modern tetap ada. Kalau hari pertama itu Gong Legend, kemudian nanti di hari kedua itu Gong Kebiar anak-anak. Anak-anak juga bisa tampil di sana. Jadi Gong Kebiar anak-anak, kemudian juga nanti Gong Kebiar wanita, termasuk sanggar. Jadi Gong Mebarung antar sanggar. Di sana isinya anak-anak muda. Ya, sanggar itu. Jadi kreativitas seni bagaimana pukulannya dan sebagainya bisa dinikmati, ya. Jadi tetap harus berimbang. Jadi tradisional modern sebagai harapannya Bapak Bupati dan Pak Wakil kita harus pertahankan. Nah, ini kombinasi dalam satu hari atau kombinasi modern tradisional itu dalam 4 hari itu? 4 hari, setiap hari berbeda-beda. Makanya beda-beda. Jadi ada tradisionalnya, ada modern. Jadi saya contohkan di hari pertama itu karena Gong Legend nanti ada hiburan band The Games. Ya, jadi ada penyanyi kombinasi memang sehari. Jadi ya, di samping juga ada kegiatan pameran UMKM. Ada wadah anak muda di sana. Nah, ya. Dan lebih serunya lagi tugasnya Pak Ketsu itu siaran langsungnya ada di Kominfo Santi. Iya, di PMK Buleleng ya. Nah, pasti ini ada pilihan lain dong kalau misalkan mereka udah nonton segala macam. Nah, kalau di istilah Bali meselihan gitu, berarti ada UMKM ya di situ yang memang hadir. Setiap harinya bedakah UMKM yang disediakan atau sama? Hampir itu sama ya? Semuanya itu sama. Artinya UMKM yang diberikan ruang atau tempat di sana adalah merupakan UMKM yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Kabupaten Buleleng. Artinya kita pilihin mana yang benar-benar UMKM yang menjajakan makanan-makanan khas lokal dari Buleleng. Ya mereka buat sendiri gitu ya untuk. Iya, memang harus buat sendiri. Ya, nanti mungkin ada beberapa yang nasional dan itu sudah tentu yang sudah dikurasi. Jadi tidak sembarangan kita masukkan. Nah, lebih lanjut tadi berbicara tentang live streamingnya juga kita siapkan. Nah, betul. Itu penonton supaya tidak menumpuk di satu tempat juga. Kemudian kita juga menempatkan videotron kita taruh nanti di dekat UMKM atau dekatnya kolam air mancurnya di sana di DBK. Artinya bisa memecah kepadatan di penonton. Mereka masih bisa makan kok sambil menikmati hiburan live-nya yang ditampilkan di Videotron. Kalau nonton langsung ada di sebelahnya di Patung Singanya. Nah, seperti itu. Kita sudah coba buat skema seperti itu sedemikian rupa sehingga nanti masyarakat atau anak-anak muda yang berkunjung di sana tuh nyaman untuk datang ke sana. Banyak view yang bisa dilihat ya. Dari panggung ada, dari UMKM ada, dari pemandangan ada, semua ada. Air mancur ada segala macam. Air mancur. Ini pagi buat yang udah join di WhatsApp ya teman Pro 2. Ada yang nanya tanpa nama karena nomornya tidak saya simpan di sini ya teman Pro 2. Nah, pagi juga buat kamu. Untuk HUT Kota, ini kan katanya efisiensi anggaran. Tapi apakah ada alasan lain sampai akhirnya acara ini diadakan? Nah, itu mungkin bisa dijawab ya. Beli ketsu atau padi boleh ya. Termasuk nih kayak di TBK. Nah, itu lomba masyarakat umum maksudnya? Nah, itu untuk lomba masyarakat umum kan ya. Nah, kenapa perlombaannya hanya di kantor-kantor saja diadakan seperti itu? Wow, agak spesifik sekali pertanyaan ini ya. Silakan dari Pak Di bisa langsung terima kasih saudara saya. Teman Pro 2 yang tadi itu menyampaikan usul, saran, pertanyaan bisa saya tanggapi terkait dengan lomba. Memang ada lomba antar OPD, tapi kita juga melibatkan yang lain. Seperti contoh tadi kita sampaikan, Napak Tilas itu kita melibatkan generasi muda, sekolah, dan organisasi kepemudaan. Ya. Berarti untuk masyarakat umum bisa menikmati juga. Kemudian ada lomba catur, serangkaian HUT. Berarti masyarakat umum bisa menikmati walaupun memang kegiatan di internal karena memang efisiensi.
walaupun di efisiensi, jadi tetap acara pokok upacara dilaksanakan. Untuk mengisi, menambah kesemeriahan, kita mohon bantuan yang kita kenal dengan TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, Oke. atau yang lebih kerennya CSR, CSR. Corporate Social Responsibility, Yes. dari para pengusaha yang ada di Buleleng. Jadi kita minta bantuan ke mereka itu untuk bisa kegiatan malam apresiasi seni yang akan dinikmati oleh masyarakat Buleleng. Mereka berusaha mendapatkan hasil dan dikembalikan lagi ke masyarakat Buleleng dalam bentuk malam apresiasi seni. Tadi udah kami sampaikan, kita kolaborasi tradisional modern kita lengkapi di sana. Jadi Janggar Kolo itu kita fasilitasi teman-teman disabilitas. Itu Janggar Kolo. Kalau tradisional sudah Gong Legend, modern band dan sebagainya. Macam-macam. Jadi kita berusaha walaupun efisiensi tapi tetap kita upayakan. Salah satunya tadi dengan CSR. Itu luar biasa kepada Bapak Ibu para pengusaha yang sudah memberikan CSR kepada tim kreatif dalam rangka malam apresiasi seni. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih sehingga kegiatan itu bisa terlaksana untuk masyarakat Buleleng yang kita cintai. Nah, pasti banyak dong yang anak muda yang pengen gabung, pengen memeriahkan pentas seni ini gitu. Kemarin ada satu problem nggak ketika proses untuk menampilkan mereka di hari per hari itu? Beli ketsu. Kemarin kapan? Waktu untuk nanti kan akan ada nih malam apresiasi seni nih, tanggal 3, 4, 5, 6. Jadi kan itu akan banyak yang tampil tuh dari mereka anak muda. Mereka ada komplain atau ada masalah nggak selama mereka masuk di situ? Asumkare sampai dengan saat ini tidak ada ya. Dan kedepannya kita berharap mudah-mudahan tidak ada. Lebih mementingkan nanti kita komunikasi secara intens supaya tidak terjadi miss komunikasi. Betul. Yang seperti itu. Nah, yang tadi juga izin menyampaikan kita memang betul efisiensi. Nah, kan sudah dijelaskan oleh Pak Asisten tadi ya. Jadi kita tidak menggunakan dana APBD ya. Pure kita menggunakan banyak dari TJSL atau yang lebih kerennya dengan CSR. Nah, mereka ini pun juga semangat. Kenapa semangat? Mereka juga ingin mengenalkan produk-produk mereka di sini. Dan mereka juga sebagai bentuk ucapan terima kasih. Saya berinvestasi di sini, saya mendapatkan profit juga di sini. Saya harus memberikan kontribusi juga kepada Buleleng. Yang seperti itu. Nah, kemudian sekecil-kecil apapun perayaan misalnya kita kan ulang tahun ya. Pasti minimal udah pernah dapat tiup lilin lah atau dapat sesuatu lah. Pasti ada perayaan sekecil apapun. Nah, kita lakukan seperti itu dengan tetap memegang kunci efisiensi. Nah, seperti itu. Bayangkan umur kita Kota Singaraja udah 421. Nah, jangan lupa ada bentuk penghormatan juga kepada Kota Singaraja kita yang tercintai. Nah, betul. Mungkin ya beberapa anak muda juga pihak luar masyarakat tuh kangen dengan perayaan tahun-tahun lalu ya, yang ada makan-makan di pinggir jalan, terus kayak wow booming gitu, sampai akhirnya jadi dari yang proses mereka bertanya segala macam akan triggernya dari situ sih. Kenapa nggak seheboh kemarin? Karena emang intern dan emang di indoor seperti itu ya. Karena memang ada efisiensi anggaran. Yang penting esensi dari perayaannya ada gitu. Oke, teman berdua sekali lagi ya, yang pengen join gak cuma di WhatsApp, bisa juga melipir ke Instagram langsung di Singaraja atau di @RRI_Singaraja. Kita akan balik lagi ya. Balik lagi sebelum jam 10 pagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
Pro 2 pada edisi spesial pagi ini kita masih ngebahas HUT Kota Singaraja Paripurna Jayeng Wikrama ya. Nah ini juga tadi sempat di-spill gimana tim untuk HUT ini memang agak beda di tahun sebelumnya, kehektikannya, kesibukan dan juga kolaborasi dengan anak muda memang ada yang beda tahun ini. Boleh nggak di-spill sebelum sebelum menjawab beberapa yang bertanya ya di WhatsApp, di-spill dulu dong suka dukanya dalam HUT ini dalam membangun serangkaian acara ini gimana dulu nih Pak singkatnya Pak nih. Iya, jadi suka dukanya ya luar biasa. Ini momen spesial di HUT Kota Singaraja ke-421 di mana satu kita harus efisiensi, dua kita terbentur hari raya, tiga kita ada cuti bersama. Ini luar biasa ya. Jadi untuk semua kegiatan kan harus didukung dengan dana. Betul. Tapi kita efisiensi, kita tetap laksanakan, itu dukanya. Sukanya kita bisa laksanakan beberapa momen kegiatan. Salah satunya yang bisa saya sampaikan selaku ketua panitia adalah kemarin bisa membangkitkan olahraga tradisional. Ya, biar diingat itu walaupun kita di internal antar OPD dan BUMD, kita bisa mengingatkan kembali bahwa ada olahraga tradisional yang hampir punah. Di antaranya ada lomba terompah, itu berkelompok, lomba tajog, gebuk bantal dan lari karung. Itu yang kita bisa tampilkan dan sangat antusias, termasuk Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda luar biasa. Keren. Jadi bisa hadir di sana. Jadi kalau berbicara suka duka ya itu rada-rada tipis ya. Suka dukanya itu harus kita laksanakan. Ya. Jadi dengan semangat Kibarat Panjang Sakti kita harus melaksanakan peringatan Kota Singaraja ke-421. Ya, kalau untuk beli Ketsu satu kata deh untuk suka duka kerja keras perayaan itu atau serangkaian kemarin, satu kata aja. Kenapa? Kalau satu kata beriringan. Gimana tuh? Kalau suka dan duka itu pasti beriringan, tidak bisa lepas. Berarti beriringan ya? Beriringan. Beriringan. Sama itu. Keren luar Beda biasa. tipis. Beda. Seberapa sukanya, segitu juga dukanya. Dukanya. Beda Oke. Jadi posisinya kita harus ada di tengah-tengah. Ya. Di tengah-tengah sangat beda tipis kata-kata beli Pak D ya. Oke, sekarang kita bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp dari obrolan kita pagi ini. Ada Eka dari Banyuning. Hai Eka. Dia bilang Min bertanya, partisipasi UMKM yang meramaikan di HUT nanti gimana nih? Gimana partisipasi UMKM-nya? Tadi udah di-spill kan UMKM segala macam. Mungkin maksudnya adalah kalau join gitu kemana dan bagaimana? Ya, terima kasih kepada Bung Eka yang di Bajuning. Untuk partisipasi UMKM, kita sudah berkoordinasi dengan panitia, termasuk dengan Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Buleleng, bahwa yang ditampilkan di sana beberapa binaan. Ya, selaku leading stakeholder-nya ada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Buleleng. Ada di sana nanti UMKM kuliner, ada UMKM kriya dan sebagainya. Jadi di sana, jadi dia sudah di blok dengan outline tempat. Di sini untuk kriya, di sini untuk kuliner dan sebagainya. Itu sudah difasilitasi oleh Dinas Koperasi. Jadi silakan Bung Eka nanti ke Dinas Koperasi, mudah-mudahan masih ada space tempat. Ada. Ya. Semoga ada space tempat untuk gabung ya. Ya. Lanjut ada juga dari siapa, saya buka dulu profilnya, Dwi ya. Oke, Dwi, hai Dwi. Min, kalau HUT kota nanti gimana soal parkirnya untuk masyarakat umum? Bayar nggak? Saya Dwi dari Bakti Seraga. Mohon dijawab. Oke, silakan Pak. Terima kasih Bung Dwi, saya panggil Bung Dwi Ya, saja Bung di Dwi. Bakti Seraga. Ya. Memang kalau namanya perayaan itu kalau dihadiri tentunya perlu tempat untuk parkir dan sebagainya. Kami kemarin sudah minta bantuan dengan Kelian Desa Adat Beratan sama Yaji Kelian Desa Adat Sukesade, termasuk juga Pecalang dan Linmas. Jadi untuk penataan keamanan dan parkir kita mohon bantuan kepada mereka, dibantu oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Jadi kita manfaatkan space-space tertentu untuk parkir, ditata oleh yang bersangkutan dengan name tag. Dia bertanggung jawab. Nah, dari servis itu nanti bayar.
Ya, oke. jadi untuk keamanan bayar dikelola oleh desa adat, bukan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan, pendataan parkirnya oleh desa adat masing-masing, Yap. melibatkan pecalang dan linmas. Kita udah kemarin rapatkan dan antusias sangat dibantu demi kelancaran pelaksanaan malam apresiasi seni tersebut. Tidak lupa juga dari kecamatan, baik kecamatan Buleleng dan Sukosade, sangat antusias membantu untuk apalagi jalur Singaraja dan Pasar di RTH itu jalur nasional. Jalan nasional itu memang sangat dekat sehingga kami himbau untuk tidak bisa mempergunakan parkir di bahu jalan. Seperti Jadi itu. ada arahan-arahan Ada arahan juga, seperti itu. himbauan-himbauan. Sudah kami koordinasi langsung kepada kalian desa masing-masing. Ya, kalau bicara selengkapnya dari banyak pengumuman yang nanti akan terupdate, bisa dicek di mana, Beli? Di FB PMK Buleleng Dan? ya. Kemudian Instagram Buleleng Paten, TikTok Buleleng Paten. Nah, dicatat ya teman Pro 2 ya. Wow, sudah hampir jam 10 pagi. Terima kasih banyak Pak De, juga Beli Ketsu sudah hadir pagi ini ya. Ada mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Saya pada kesempatan ini selaku ketua panitia menghimbau ya, karena hari raya Nyepi, Idul Fitri beriringan. Betul. Dan kita rayakan dengan pementasan seni. Mari kita jaga toleransi beragama agar kita bisa menikmati hiburan nantinya pada malam apresiasi seni dengan menampilkan tradisional dan modern, betul-betul membahagiakan kita di momen hari raya tersebut. Swahas Tungkare, amin ya. Kalau dari Beli Ketsu ada, langsung udah mewakilkan, mantap ya. Terima kasih banyak. Dan makasih juga buat kamu teman Pro 2 udah ikutin di pagi ini dengan keramaian kamu bertanya, ngikutin juga akses lewat digital segala macam. Sebenarnya ada beberapa yang udah masuk di WhatsApp setelah aku baca. Udah masuk, udah kerangkum semua pembahasan kita dari jam 9 ya sampai jam 10 pagi ini. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di segmen-segmen seru lainnya ya teman Pro 2. Aku langsung pamit, nanti akan disusul dengan penyiar berikutnya. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.